Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu saling berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita di tempat atau di waktu yang Allah inginkan dan kita tidak ada intervensi sama sekali. Itu semua adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman selalu siap ya, selalu siap untuk menghadapi ajal itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengingat selalu kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Apakah itu? Yaitu adalah kematian. Yang masing-masing kita punya jadwal sendiri-sendiri dan tidak ada yang bisa menangguhkan atau mempercepat kematian manusia. Justru karena kita tidak tahu, maka itu anugerah dan nikmat dari Allah. Karena kalau kita tahu, pasti hidup kita tidak akan lurus. Pasti nanti banyak hal yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seandainya orang kafir yang dia ketemu Allah dalam kondisi kekufuran, mereka itu kan minta balik. Seandainya mereka dikembalikan, ya pasti akan sama gitu. Permasalahannya adalah kita itu bersiap-siap atau tidak. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kata Al-Quran begitu, seandainya mereka yang minta balik dihidupkan kembali untuk beramal soleh, pasti mereka akan melakukan hal yang sama. Sama, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama ketika berdiri di atas kuburan itu mengingatkan yang hadir, kira-kira jamaah sekalian, apa yang akan terjadi pada mayat ini setelah kita meninggalkan kuburan ini? Mereka menjawab, ya sesuai dengan hadis akan datang mungkar dan nakir untuk bertanya sesuatu yang sebenarnya mudah kalau diucapkan di dunia. Terus kira-kira kalau mereka nggak bisa menjawab bagaimana? Kalau mereka nggak bisa menjawab, maka akan dipukuli oleh malaikat.
Kalian sudah tahu kan kira-kira kepastian itu pasti kan terjadi, itu pasti. Tapi kenapa kita itu kadang nggak siap-siap gitu. Padahal ketemu mungkar nakir itu pasti, ditanya pertanyaan juga itu pasti, tapi kenapa manusia itu banyak yang tidak siap gitu. Itu persoalannya. Makanya kita siap-siap aja. Kita selalu siap-siap saja untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berat yang akan kita alami di alam barzah sebelum alam akhirat. Nah, itu penting. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah itu sangat sulit sekali untuk bisa mempertahankan istiqomah sebagai seorang mukmin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Hajj ayat 61 dan 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dalika demikianlah, bi annallaha dengan sesungguhnya Allah yulijul laila memasukkan malam fin nahari ke dalam siang, wa yulijun nahara dan memasukkan siang fil laili di dalam malam, wa annallaha dan sesungguhnya Allah Sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Kalau di dalam surat Ali Imran ini diterangkan oleh Ibnu Katsir hampir sama di sebuah ayat yang panjang ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini ayat yang semakna dengan tadi yang saya baca. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wa makna ilajihi laila fin nahar wan nahara fil lail. Makna daripada Allah masukkan malam ke dalam siang dan siang di dalam malam, idkhaluhu min hada fi hada wa min hada fi hada fataratan yatulul lailu wa yaqsurun nahar kama fi syita wa taratan yatulun nahar wa yaqsurul lail kama fi saif. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Maksud memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam,
maksudnya itu adalah berubah-ubah, kadang malam lebih panjang, siang lebih pendek, jadi tidak terus jumlah malam dan siang itu sama gitu, enggak ada. Kadang malamnya panjang, maghribnya loh kadang setengah 6 kurang, bahkan jam 5 lebih, ya. Kemudian siangnya menjadi pendek, kadang siangnya yang panjang, malamnya yang pendek. Itu semua adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu memang makhluk yang cerdas. Ya kan? Manusia itu makhluk yang cerdas, bisa menghitung itu, matahari itu kapan tenggelamnya, matahari kapan terbitnya. Petitis itu, ya. Jangan tidak seperti orang zaman dulu. Kalau mau tahu habisnya waktu subuh, kan terbitnya matahari itu, harus berlari, matahari itu sudah terbit apa belum gitu. Dilihat gitu sebelah timur, belum, ya kan? Kalau mau sholat maghrib, mau adzan, dicek dulu apakah matahari itu sudah tenggelam, betul-betul tenggelam atau belum. Petitis. Sekarang jenengan nggak pakai itu Pak, pakai jam gitu, tit gitu. Oh berarti adzan. Luar biasa ya, manusia itu. Sampai gerhana bulan bisa dihitung, gerhana matahari bisa dihitung. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada manusia untuk memudahkan mereka hidup. Maka tiap tahun itu berbeda pendapat masalah ru'yah hilal atau hisab. Melihat hilal Ramadan ataukah pakai hisab aja, mudah dihitung ya bisa kok. Kenapa harus pakai dilihat lagi kan gitu? Itu pertentangan terus setiap. Ini jemaah. Bahkan ada yang juga mengenai kiblat. Kiblatmu itu sudah pas Ka'bah apa belum? Menghadapnya, akhirnya apa? Masjidnya tidak sesuai. Akhirnya kiblatnya katanya ngepasnya ini banyak yang miring-miring gitu. Jadi nggak jelas. Sampai sekarang saya itu memilih madhab gini. Kalau memang Ka'bah nggak bisa dilihat, pakai arahnya saja, tidak usah petitis karena apa? Nggak mungkin gitu, mustahil gitu. Kalau kepengen petitis, coba aja tali rafia kamu rutin nggak megang ke Ka'bah. Ya. Siapa yang bisa menjamin itu? Dan Ka'bah itu kan nggak besar. Nanti kalau masjidnya terlalu gede, berarti sebagian jamaah ada yang tidak menghadap Ka'bah, ya kan? Bo imamnya malah nggak menghadap Ka'bah, bo jamaah nggak menghadap Ka'bah. Makanya dari dulu itu sudah dibahas, nggak usah pakai dibelak-belak. Nah, pokoknya Ka'bah itu arah barat, kalau Indonesia ya sudah dulu. Tapi itu pendapat saya. Nanti kalau yang punya masjid pencong, aku berusaha gini, ya terserah kan, ya pencong-pencong sendiri kan, ya nggak apa-apa gitu. Itu kecerdasan dari manusia, malam siang bisa dihitung. Kemarin itu saya ngisi pengajian itu ada perdebatan mengenai ini Pak, masalah sholat isyraq. Biasa itu kan kalau matahari terbit itu ada pas ngisi pengajian subuh gitu kan, udah wah sudah syuruk, ada yang langsung berdiri. Sebenarnya sholat isyraq itu sholat opo sih gitu. Ya. Sholat isyraq itu sholat opo Pak? Dan kapan dilakukan? Dan ternyata saya melihat pendapat para ulama bahwa sholat isyraq itu awal dilaksanakannya itu kan ada hadis begini, barang siapa sholat subuh kemudian dia duduk berzikir, baca Al-Quran sampai terbit matahari kan gitu, sampai syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat
maka dia mendapatkan pahala umroh sempurna. Yang pertama yang kita bahas itu, saya pas waktu membahas fikih itu gini Pak, status hadisnya dulu lah, sahih apa enggak sih sebenarnya hadis ini? Hadis ini itu kebanyakan ahli hadis itu justru malah melemahkan hadis ini. Yang pahalanya sampai umrah itu loh Pak. Tapi jenengan ojo terus, oh nek ngono aku gak usah sholat aja ngono Pak. Engko tak dudono jalan ceritanya gitu Pak. Jalan ceritanya gitu. Hadis yang menyatakan seorang yang dari subuh kemudian sampai terima itu sholat 2 rakaat pahala umroh itu sebagian ahli hadis mengatakan hadis itu dhaif. Itu dibahas, ada kitabnya sendiri Pak, dibahas sanad-sanadnya ada siapa-siapa gitu. Tapi ada ahli hadis yang mensohihkan, bukan mensohihkan, mahasankan itu sudah cukup untuk dilaksanakan. Mahasankan hadis itu sebagian para ulama, sehingga kemudian rame bahwa nggak perlu kita umrah ke Mekah kan gitu ya, kan gitu. Terus gimana? Sholat 2 rakaat aja nunggu dari subuh sampai terbit matahari, wis gak usah umrah, wis duitnya untuk yang lain aja gitu. Akhirnya rame begitu kan, mau pahala umroh, nah tidak usah pergi ke Mekah, sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari dari subuh dengan di masjid gitu. Itu dari sisi sanadnya memang justru sebagian besar itu mendhaifkan, tapi ada yang mensohihkan. Oke lah, kita menghargai yang mensohihkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya sholat isyraq itu sholat apa? Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha. Nah gitu Pak, sholat isyraq itu adalah sholat duha. Kenapa sholat duha? Sholat isyraq itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu sholat duha. Kapan dilaksanakannya? Bukan pada saat syuruk itu kemudian jenengan berdiri sholat, bukan. Tetapi dilaksanakan tetap di awal sholat duha. Sholat duha itu adalah di awal waktunya matahari bergerak meninggi sampai setinggi tombak kalau zaman dulu gitu. Dihitung itu berapa menit? Amannya itu ya 15 menit sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit itu baru kemudian sholat isyraq. Seperti yang disebutkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, bahwa beliau memang tidak menganggap itu sholat duha Pak. Kalau sebagian Syafi'iyah itu menganggap sholat isyraq ya sholat isyraq, sholat duha ya sholat duha. Tapi mereka sepakat pada permulaan sholat isyraq itu adalah permulaan waktu sholat duha, yaitu ketika matahari itu mulai meninggi, jenengan baru melaksanakan sholat isyraq. Jangan baru kemudian langsung melakukan. Jadi sholat isyraq itu kata Imam Ghazali awal waktuhu awalu sholatid duha, yaitu irtifa'us syams qadra rumhin kalau dulu itu, yaitu sampai setinggi tombak, naiknya matahari sampai setinggi tombak gitu. Ada sebagian orang begini, wah sholat syuruk berarti kalau langsung sholat. Justru kalau kita sholat pada saat matahari terbit itu ada larangan. Ya, kita dilarang. Ini masalah fikih sedikit ya, karena memang ini pergantian malam dan siang ini juga sangat terkait dengan waktu sholat. Kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah secara umum itu kan di 5 waktu. Setelah subuh itu enggak ada sholat ba'diyah subuh, itu enggak ada.
pada waktu matahari baru terbit, karena dia terbitnya di antara tanduk setan dan tenggelamnya juga di antara tanduk setan. Kemudian yang ketiga, ketika matahari di tengah-tengah, ketika habis sholat asar, dan ketika matahari baru tenggelam. Jadi ketika matahari baru tenggelam itu jangan langsung sholat, tapi sampai betul-betul tenggelam dan muncul awan merah itu 5 waktu. Yang tidak boleh sholat sunnah kecuali sholat yang mempunyai sebab tertentu yang sering dijadikan contoh para ulama itu 3, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kapan pun ya terserah Pak jenengan. Mau setelah asar, mau setelah subuh. Nah, kalau setelah subuh ngapain setelah subuh? Ya mungkin dia lari terus, ya jamaahnya sudah selesai gitu kan? Ya kan ya? Langsung jenengan, atau pokoknya sholat tahiyatul masjid, atau jenengan pulang dari sholat subuh terus kesini lagi mau ngapain gitu. Seperti tukang itu juga, gimana kalau bolak-baliknya ke masjid, misalnya nih, dia masuk masjid lagi mau ngecek apa yang perlu dicat, nah, dia sholat sunnah dulu tahiyatul masjid, lalu dia beli cat keluar lagi, balik lagi sholat tahiyatul masjid lagi, gak jadi sholat, gak jadi kerja. Tapi memang begitu harusnya Pak, menghormati masjid. Ojo tukang itu malah Jumatan ketak-tok lu mau naik member khotibnya lo masih tak-tok itu. Ada masjid model gitu Pak, karena nggak mau rugi, lanjutkan, rugi ke masjid ini ngopo masjid iki tak-tok tak takoni iku sapa tukang kon medun Jumatan tak-tok ono dhuwur iku piye ceritane. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid yang pertama. Yang kedua itu sholat gerhana. Gerhana, ono gerhana setelah subuh, ada gerhana ya setelah asar. Itu kan waktu-waktu yang dilarang. Atau gerhana pas matahari tengah-tengah, nggak memandang itu. Yang penting gerhana, maka sholat gerhana. Kemudian yang ketiga itu sholat 2 rakaat sunnah tawaf itu. Setelah tawaf, jangan tawaf setelah subuh selesai, ya udah nggak apa-apa, setelah subuh sholat 2 rakaat tawaf. Itu contohnya. Jadi sholat yang punya sebab gitu. Nah ini masalah fikih ya Pak ya, masalah fikih. Terutama sholat syuruk itu yang sering orang melakukan sholat syuruk itu pada saat matahari baru terbit, maka itu sebenarnya tidak tepat karena ada larangan dari Rasulullah SAW. La sholata ba'da subhi, la sholata ba'dal asri, thalathun 3 waktu ya. Itu dilarang untuk melakukan sholat dan juga dilarang untuk menguburkan jenazah. 3 waktu yang dilarang untuk sholat dan dilarang untuk menguburkan jenazah itu adalah pada waktu matahari lagi muncul ya, ngintip di arah timur, atau pas di tengah-tengah, atau pas mau tenggelam. Itu jangan ngubur mayit dan jangan suka melakukan sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya harus Pak. Misalnya jenengan ya, terbitnya matahari sekarang itu jam berapa? Jam 5.31. Kalau 2 hari yang lalu 31. Jenengan bangunnya jam 5.25. Kan mepet Pak. Ya langsung pergi gitu. Ke kamar mandi cepetan. Misalnya tinggal 2 menit sebelum terbit matahari,
2 menit sebelum terbit matahari. Jenengan 1 rakaat di dalam waktu dan dengan 1 rakaat di luar waktu, maka di dalam Islam Rasulullah itu masih menganggap yang di luar waktu itu ditarik, Pak. Berarti jenengan itu masih selamat melakukan sholat subuh di waktunya. Yang 1 rakaat di luar waktu itu ditarik. Sebagaimana jenengan sholat asar. Jadi sholat asar itu tenggelam matahari jam berapa? Misalnya 5.30. Jenengan lupa, belum sholat asar. Jenengan wudhu, tinggal 2 menit saja untuk cukup 1 rakaat. 1 rakaat di dalam waktu, yang 3 rakaat di luar waktu. Yang 3 rakaat itu ditarik ke dalam, Pak. Man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Siapa yang mampu untuk sholat 1 rakaat di dalam waktu, maka dia berarti sudah melakukan sholat di dalam waktu. Makanya kadang-kadang kita itu kalau kondisinya mendesak, capek, itu kadang-kadang ya begitu. Loh, udah jam segitu langsung futu. Yang penting 1 rakaat dimasukkan waktu. Kalau 1 rakaat pun tidak masuk waktu, berarti jenengan itu termasuk mengqadha sholat. Karena yang dimaksud mengqadha sholat itu adalah melakukan sholat di luar waktu. Makanya hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita itu jangan sampai termasuk orang yang fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sholatnya. Siapa orang yang lalai di dalam sholatnya? Orang yang menunda-nunda sholat sampai keluar waktu. Tapi kalau ketiduran kan tidak sengaja. Bahkan seandainya jenengan ketiduran sampai matahari terbit, tapi karena nggak sengaja ya nggak masalah. Ya lakukan pada saat matahari terbit. Memang kata-katanya nggak masalah, tapi bagi orang yang beriman itu gelane luar biasa. Masuk aku sholat subuh jam 7 Tapi bagi orang yang sudah kebiasaan telat ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi sholat subuh di waktu duha, ya nggak bermasalah bagi yang memang kebiasaannya begitu. Tapi bagi orang yang beriman itu kan nggak mungkin dia itu, waduh. Nah, Rasulullah pernah, Pak, sholat subuh bersama para sahabat ketika matahari sudah tinggi. Pada salah satu peperangan ketika sangat capek, sebenarnya ditugaskan untuk berjaga itu Bilal. Bilal ini kan subuh sebentar lagi, nanti diandani ya kalau subuh, biar kita sholat subuh berjamaah. Bilal yang juga capek, maksudnya kan ya wis tak tunggoni gitu. Pertama-tama ya, lama-lama ya sandar, Pak, sandar kiri, set ini udah siang, Pak. Sama gitu. Bilal kan sudah saya bilang, kamu ini berjaga. Ya Rasulullah, saya kalah dengan kantuk saya. Terus andan. Ini ada syariat tetap andan walaupun kesiangan. Tapi andannya jangan pakai speaker masjid, Pak. Andannya biasa aja. Kalau kumpul orang-orang banyak, andani dhisik gitu. Andan, terus sholat 2 rakaat, sholat sunnah, qobliyah subuh, baru kemudian sholat jamaah subuhnya. Itu cara kalau kita sedang kesiangan berjamaah. Yang mudah-mudahan ya tidak ada. Seandainya ada, caranya itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya udzur manusia itu banyak. Makanya kita tidak usah suudzon kepada orang lain. Ya Allah, pengurus Masjid Al-Ghafur gimana gitu. Ora ono sing adzan, apa turu kabeh gitu ya. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, bukan untuk ditiru, tetapi kalau pada saat kita
misalnya lagi kemah, mungkin di mana, di pinggir pantai atau di atas gunung berjamaah gitu kan, terus yuk kita tidur, ternyata tidurnya kesiangan, ya Allah gitu, ya udah lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Disinilah pentingnya waktu malam dan waktu siang kita pakai di dalam ketaatan. Secara umum Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, di dalam surat An-Naba. Kami jadikan malam itu untuk pakaian istirahat. Masuk jenengan itu ditutup, masuk pakaian, masuk jenengan itu masuk wilayah privasi, sudah jenengan istirahat. Dan kami jadikan siang itu adalah sebagai waktu untuk mencari nafkah. Kalau memang mencari uang ya, bisa diatur waktu seperti itu, berusaha agar malam itu untuk tidur, agar siang itu untuk mencari nafkah. Jangan kebalik. Gimana kalau profesinya sebagai satpam itu kebalik-balik hidupnya sakno. Makanya jangan harus sayang kepada satpamnya, ya. Pagi-pagi kalau ada nasi lauk lebih dikasih gitu. Karena mereka itu menjadikan malam jadi siang, siang menjadi malam gitu. Dan biasanya banyak penyakitnya nanti kalau kerjanya itu enggak teratur seperti itu. Karena menurut kesehatan jam 10 sampai jam 1 atau jam 11 sampai jam 1 itu saatnya recovery tubuh kita, sel-sel kita itu regenerasi kan katanya. Jadi betul-betul penyehatan diri ya jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 1 itu menurut kesehatan, Pak. Itu sesuai dengan memang fitrah manusia. Malam waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Kapan? Di malam hari. Makanya kalau di malam hari jangan suka begadang gitu. Begadang di malam hari itu tidak baik kecuali kalau ada maksudnya. Walaupun Rasulullah itu termasuk yang suka tepat waktu tidurnya, tetapi kalau malam hari terjadi sesuatu, Rasulullah itu paling pertama datangnya. Jadi para sahabat itu sering mendapati Rasulullah kalau ada sesuatu sing rame-rame gitu, itu yang datang Rasulullah duluan. Padahal Rasulullah tidur, tapi tidurnya memang Rasulullah itu beda dengan tidurnya manusia biasa. Tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur yang hatinya itu tetap terjaga gitu. Kalau kita tidur kan tidur betul-betul tidur yang sesungguhnya. Dan tidurnya Rasulullah itu pinggang bagian kanan itu selalu di bawah, di atas pinggang sebelah kanan. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Itu menurut kedokteran itu mudah bangunnya. Kalau kita tidur biasanya tengkurap, ya kan? Pertama tengkurap itu ngiler, ya kan? Yang kedua tengkurap itu tidak sehat. Rasulullah SAW pernah melihat orang tiduran tengkurap itu ditendang-tendang kakinya. Kata Rasulullah, ini tidurnya orang yang dimurkai Allah. Itu tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kalau tidur itu jangan tengkurap, karena tidur seperti itu adalah tidurnya setan. Jadi jamaah sekalian rahimahumullah, masing-masing kita berusaha memanfaatkan waktu siang untuk betul-betul produktif.
Yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah orang yang tidak semangat untuk beribadah, ya tidak semangat, untuk mencari nafkah juga tidak semangat. Jangan sampai ada seorang mukmin habis subuh atau pagi-pagi itu malah tidur. Kecuali kalau memang kerjanya malam, seperti satpam itu lain lagi, atau karena sakit. Sudah sering saya sampaikan bahwa tidurnya orang mukmin setelah Isya sampai sepertiga malam terakhir. Tidur di awal malam sampai sepertiga malam terakhir. Kalau mau ngitung sepertiga, malam itu dibagi 3 aja, Pak. Yang setengah 6 sampai maghrib itu kan setengah 6 sampai setengah subuh, karena sudah dianggap pagi kalau subuh. Sampai subuh itu jam berapa? Itu dihitung dibagi 3. Dan ada tidur qailulah, usahakan ada tidur qailulah, karena perintah langsung dari Rasulullah SAW, qilu fa inna syayatina la taqilu, tidurlah siang karena Pak, setan itu tidak tidur siang. Tidur siang itu sebelum duhur bisa, setelah duhur bisa. Setelah duhur boleh, misalnya setengah jam sebelum duhur jenengan ngantuk-ngantuk sambil nunggu adzan 15 menit gitu. Kecuali hari Jumat, Pak. Kalau hari Jumat jangan qailulah. Kenapa? Karena saatnya imam khutbah. Ya, jenengan qailulah saat Jumatan. Maka kata para sahabat, kami qailulah pada hari Jumat itu setelah Jumatan. Jenengan pas dzikir waktu Jumat dzikir sambil ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Itu digaji, Pak, oleh Allah, digaji kan istilahnya. Jenengan kalau dikasih pahala itu sering enggak nyambung, Pak. Maksudnya pahala ngopo gitu kan. Tapi kalau digaji itu kelihatan itu ada tambahannya gitu. Nah, digaji oleh Allah tidur qailulah. Dan dilarang tidur itu setelah subuh sama setelah asar. Kalau setelah subuh itu disebut para ulama tidur hailulah, tidur penghalang rizki. Kalau tidur setelah asar disebut tidur ailulah, tidur penyakit, Pak. Jadi jenengan yang disyariatkan itu adalah tidur habis Isya sampai sepertiga malam terakhir, kemudian tidur qailulah, bisa sebelum duhur, bisa setelah duhur, tapi tidak usah terlalu banyak kalau qailulah. Sedangkan tidur yang dilarang oleh para ulama itu adalah tidur setelah subuh, disebut tidur hailulah. Hailulah, tidur penghalang rezeki. Atau yang dilarang oleh para ulama itu adalah tidur setelah asar, namanya tidur ailulah, tidur penyakit gitu. Usahakan jangan sampai kita tidur yang dilarang. Kenapa? Karena bisa membawa ketidakbaikan untuk terutama fisik kita. Dan biasanya Allah itu menguji dengan kemiskinan bagi orang-orang yang tidur setelah subuh. Makanya kalau kita lihat kadang ada toko ya, toko orang yang sipit itu ya, itu kadang setelah subuh udah buka, itu bagus ya. Tapi kalau orang pribumi gitu, biasanya kalau buka itu ya jam 9 gitu, emang nggak niat cari duit kan ya. Apa yang karena gini, kenapa? Ada seorang ulama itu namanya Syakib Arsalan, Pak. Syekh Syakib Arsalan itu ngarang buku sebenarnya untuk mengingatkan kaum muslimin. Limada ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslim itu terbelakang
dan kaum yang lain itu maju. Salah satunya adalah banyak dari non-muslim itu melaksanakan perintah Al-Quran dan perintah sunnah gitu. Dalam banyak hal, masalah kebersihan, masalah disiplin, tepat waktu, ya masalah tidur itu juga. Makanya orang Sudan itu nggak berkembang terus jadi miskin karena kebanyakan kaum muslim setelah subuh itu tidur sak masjid, Pak. Saya itu diantara yang kena virus itu. Untuk segera pulang ke Indonesia kan, miskin terus saya. Jadi setelah subuh itu nggak ada orang hidup, Pak. Semua masjid. Memang yang enak hawanya untuk tidur itu setelah subuh. Kenapa, Pak? Karena udaranya panas. Tidurnya mereka jarang di kamar karena panas, tidurnya di luar. Udara dingin itu baru datang setelah datang waktu subuh, sehingga tidur pada saat habis subuh itu betul-betul tidur yang luar biasa enaknya. Tapi itu tadi termasuk tidur hailulah, tidur penghalang rezeki. Jenengan kalau bisa tidak tidur, jangan tidur di waktu itu kalau mau jadi orang kaya. Itu modal pertama, Pak. Ya. Modal yang kedua ya kerja kan gitu. Ya, rajin bekerja, banyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-61, insyaallah 62 kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.